Assalamualaikum, kami kelompok 4, kelompok paling hebat. Saya Menti Andriani. Saya Sela Nabila. Saya Dewi Septiani. Saya Lydia Marhajia. Hum gale 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 hum gale gale hum gale 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 hum ha hum gale 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 hum gale gale hum gale 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 ha. 2 kali tepuk pramuka. Dua, tiga. Ayo kawan semua, ikutlah pramuka. Pramuka itu sangat menyenangkan. Ayo pramuka, pramuka itu sangat menyenangkan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu materi mengenai pengertian kode kehormatan. Kehormatan adalah suatu norma atau ukuran kesadaran mengenai akhlak atau budi pekerti yang ada dalam hati orang, dan orang tersebut tahu akan harga dirinya. Kemudian, kode kehormatan pramuka adalah suatu norma yang terkandung dalam kehidupan anggota pramuka, merupakan ukuran atau standar tingkah laku seorang anggota pramuka di masyarakat. Dan kode kehormatan pramuka merupakan janji dan ketentuan moral pramuka. Kode kehormatan pramuka terdiri atas satya dan dharma. Satya yaitu merupakan janji pramuka, dan dharma merupakan ketentuan moral pramuka. Satya adalah janji yang diucapkan oleh calon anggota pramuka secara sukarela setelah memenuhi beberapa persyaratan. Sedangkan dharma pramuka adalah alat proses pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. Upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong peserta didik menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota. Landasan gerakan pramuka ini mendorong anggota pramukanya untuk menjadi masyarakat yang demokratis, saling menghormati, memiliki rasa tanggung jawab, serta gotong royong dan memiliki rasa kebersamaan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lydia Marhajia. Selanjutnya yaitu prinsip kode kehormatan Dwi Satya Dwi Dharma Tri Satya dan Dasa Dharma. Satya dan Dasa Dharma Pramuka yang pertama yaitu Satya Pramuka, yaitu janji atau tindakan pribadi atau titik tolak memasuki proses pendidikan pramuka. Kemudian Dharma Pramuka yaitu alat atau upaya atau landasan atau bisa disebut juga kode etik organisasi dan satuan pramuka. Kemudian kode kehormatan Dwi Satya Dwi Dharma Tri Satya dan Dasa Dharma. Yang pertama, Dwi Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. Setiap hari berbuat kebaikan. Kemudian Dwi Dharma. Dwi Dharma Pramuka Siaga. 1. Siaga berbakti kepada ayah dan bundanya. Kedua, siaga berani dan tidak putus asa. 2. Yaitu kode kehormatan bagi pramuka penggalang. Tri Satya Pramuka Penggalang. Demi kehormatanku, aku bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila sama hidup
dan mempersiapkan diri membangun masyarakat menepati dasar Dharma. Kemudian, dasar Dharma Pramuka Penggalang. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kemudian yang ketiga yaitu kehormatan bagi pramuka, penegak, pandega, dan anggota dewasa yang berbunyi Trisatya Pramuka Penggalang, yaitu demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara, kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat menepati dasar Dharma. Kemudian dasar Dharma Pramuka, penegak, pandega, dan anggota dewasa itu sama seperti dasar Dharma Penggalang yang sebelumnya. Saya Sela Nabila akan menjelaskan makna Dwi Satya. Pertama, makna Dwi Satya menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengikuti tata krama keluarga. Poin pertama, di sini anggota Pramuka Siaga harus mengikrarkan dirinya benar-benar berjanji untuk kewajiban Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, tidak melakukan sholat 5 waktu. Ini merupakan penguatan spiritual bagi anggota pramuka. Poin kedua, bersungguh-sungguh melakukan kewajibannya terhadap NKRI. Pramuka Siaga sudah sejak dini dilatih untuk menjalankan kewajibannya terhadap NKRI. Sebagai contohnya, berpakaian anggota selalu membawa lambang merah putih, seperti yang di leher saya ini. Artinya bahwa seorang anggota pramuka yang selalu cinta akan tanah air, hingga setiap kegiatan pramuka lambang bendera merah putih atau kita kena ini kacu selalu dipakai. Poin ketiga, bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku menurut keluarga. Pada usia 7-10 tahun, di mana usia ini adalah masa anak-anak. Pendidikan pertama orang anak adalah keluarga, di mana ada aturan-aturan keluarga yang harus dijalani oleh anak. Sebagai contohnya bangun pagi, sekolah, patuh pada orang tua, dan lain sebagainya. Di dalam satuan pendidikan pramuka dibentuk seperti lainnya. Contohnya pembina putra dipanggil Yanda, pembina putri dipanggil Bunda, dan kakak-kakaknya sebagai kerabat keluarga. Setiap hari berbuat kebajikan. Seorang pramuka harus berikrar, berjanji untuk setiap hari berbuat kebajikan, berbuat baik kepada sama teman, lingkungan, terlebih kepada orang tuanya. Disinilah perlu memahami nilai-nilai apa yang terkandung di dalam Dwi Satya. Yang kedua, Dwi Dharma. Makna dari Dwi Dharma ini terdapat 3 poin. Yang pertama, patuh pada orang tua, baik itu ayah dan ibu. Sebagai anggota pramuka harus mengamalkan ini. Tidak boleh membantah apa yang dikatakan oleh orang tua. Allah sangat membenci anak yang durhaka kepada orang tua. Yang pramuka siaga harus mempunyai keberanian. Jangan persepsikan dengan hal yang negatif. Berani di sini adalah berani untuk bertanggung jawab apa yang sudah kita perbuat. Berani untuk berprestasi, berani mengambil keputusan baik dalam hal yang lainnya. Yang ketiga, tidak putus asa. Pramuka siaga tidak boleh. 3. Makna Trisatria. Yang pertama, Trisatria merupakan janji seorang pramuka yang harus ditepati. Yang kedua, pramuka berjanji dengan Trisatria. Yang ketiga, kewajiban kepada Tuhan jelas memeluk agama yang diyakini. Yang keempat, kewajiban kepada negara. Yang kelima, mengamalkan Pancasila. Yang keenam, menolong sesama hidup dan mempersiapkan
diri membangun masyarakat. Baiklah, selanjutnya yang keempat, makna dasar Dharma, yaitu yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berarti kita semua anggota pramuka harus menjalankan kewajiban-kewajiban kita terhadap Tuhan kita. Yang kemudian, yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, yang berarti kita tidak hanya menyayangi sesama manusia atau sesama anggota pramuka saja, tapi kita harus mencintai alam kita. Yang ketiga yaitu patriot yang sopan dan kesatria, yang berarti kita sebagai anggota pramuka, kita harus mempunyai jiwa patriot dan juga mempunyai sifat sopan santun dan kesatria. Kemudian yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Nah, anggota pramuka harus menjadi seseorang yang patuh terhadap peraturan dan suka bermusyawarah terhadap anggota atau kelompok pramuka yang lainnya, atau juga di kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kelima, rela menolong dan tabah. Nah, anggota pramuka kita harus ikhlas dalam menolong seseorang atau anggota-anggota yang lainnya atau masyarakat di luar sana. Kemudian yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Nah, anggota pramuka harus rajin dan terampil dan selalu bergembira. Kemudian yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Yang berarti di sini kita harus mempunyai sifat hemat, tapi disanding juga dengan cermat dan bersahaja, yang berarti kita tidak boleh terboros. Yang berarti kita tidak boleh menghambur-hamburkan sesuatu. Kemudian 8, disiplin, berani, dan setia. Nah, kita anggota pramuka, kita harus mempunyai sifat disiplin. Kemudian yang ke-9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang berarti semua tingkah laku kita harus dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya. Berarti kita harus tidak boleh mengkhianati kepercayaan orang terhadap diri kita. Kemudian suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang berarti kita harus menjadi suri tauladan terhadap masyarakat lainnya. Nah, kita lanjut games. Gamesnya yaitu ke rumah kelinci. Aturan permainan yaitu jika kakak menyebutkan ke rumah, berarti 2 orang membuat bentuk rumah kemudian mencari kelinci. Jika kakak menyebutkan kelinci, berarti si kelinci mencari rumah. Silakan. Ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk di samping Pak Kusir sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Kupik kapik, kupik kapik, kupik kapik ku. Kupik kapik, kupik kapik ku. Suara sepatu kuda. Dewi. Baiklah, yang nggak ketangkep tadi, kita kasih hukuman, kita kasih pertanyaan saja ya. Coba Dewi sebutkan dasar Dharma Pramuka minimal 2. Dasar Dharma Pramuka. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Ya betul, tepuk tangan dulu. Baiklah, itulah tadi materi dari kami tentang kode kehormatan. Jika ada salah kata kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke semua sosial media yang kalian punya ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.